Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan siang ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya beserta para sahabatnya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan salam kepada guru saya yaitu Bapak Tubagus Wahyudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 111703400.091. Saya akan menyampaikan ceramah tentang keutamaan menahan amarah di dalam Al-Quran. Kemarahan merupakan salah satu bentuk emosi yang sangat melekat dalam diri manusia. Sama dengan bentuk emosi lainnya, kemarahan harus diekspresikan dengan baik untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai manusia. Ketidakmampuan menahan amarah menjadi bagian dari manusia. Namun dalam beberapa kasus, kemarahan yang terus-menerus bisa menjadi masalah yang serius, yakni depresi. Sebagai manusia, begitu banyak hal yang membuat kita marah, seperti ketika merasa diserang, ketika ditipu, ketika dibohongi, ketika frustasi, atau ketika diperlakukan secara tidak adil. Dan sudah menjadi naluri manusia untuk berada dalam situasi yang aman. Dan marah terjadi sebagai respon pertahanan diri kita dari situasi yang kita anggap tidak aman. Sehingga dengan kita marah, kita akan merasa lebih aman. Namun, itu semua tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan untuk berbuat hal-hal kekerasan atau kericuhan. Dalam sudut pandang Islam, marah merupakan bencana yang merusak akal. Ketika hati dalam kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya melakukan serangan. Pada saat manusia marah, maka setan mempermainkannya. Telah disebutkan bahwa sebagian para wali berkata pada iblis, "Tunjukkanlah padaku bagaimana kamu mempermainkan anak cucu Adam." Lalu iblis berkata, "Aku kuasai dan aku permainkan mereka di saat dia sedang marah dan memperturutkan kesenangan hawa nafsunya." Dalam Al-Quran, Allah telah menyinggung orang-orang yang telah menahan amarah dan selalu memaafkan kesalahan orang lain sebagai salah satu ciri-ciri penghuni surga. Ayatnya berbunyi, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Ayat ini mengingatkan pada sebuah kisah budak dari Ali bin Al-Husain rahimahullah. Ketika itu ia menuangkan air pada Ali untuk persiapan sholat. Tiba-tiba wadah yang digunakan itu jatuh lalu pecah. Lantas wadah itu melukai tuannya. Lalu Ali lantas mengangkat kepala dan memandang budak wanita itu. Budak wanita itu lantas mengatakan, "Ingatlah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal kadhiminal ghaidha." Yang artinya, ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Lalu Ali berkata, "Aku tidak jadi memarahimu." Lalu budak itu berkata lagi, "Wal 'afina 'anil nasi." Ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Lalu Ali berkata, "Saya sudah memaafkanmu." Lalu budak itu berkata lagi, "Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Lalu Ali berkata, "Sekarang engkau bebas dan merdeka." Selain itu, terdapat sebuah hadis
dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi bab ke-16, di mana hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Ada 5 kiat Nabi Muhammad yang dapat kita amalkan sebagai pertahanan dari amarah yang memuncak. Yang pertama adalah membaca ta'awudz untuk meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Yang kedua adalah diam. Karena apabila seseorang sedang marah, bisa jadi ia mengeluarkan kata-kata yang Allah tidak ridhoi. Yang ketiga adalah berganti posisi. Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Yang keempat adalah mengambil air wudhu. Karena sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Lalu yang kelima adalah mengingat wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menahan amarah. Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga." Rasulullah lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk menahan amarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.